Apa itu membership group? Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, jadi anggota-anggota dalam membership sering melakukan interaksi untuk membentuk kelompok-kelompok tersendirinya. Keanggotaan seseorang dalam membership diukur dari interaksinya dengan kelompok sosial tersebut termasuk para anggotanya. Berikutnya ialah ciri-ciri membership, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ciri secara umum dan yang kedua ciri apabila berbayar. Ciri-ciri membership group secara umum. 1. Anggotanya hadir secara fisik atau offline. 2. Anggotanya bergabung secara resmi. 3. Masing-masing anggota memiliki kartu identitas atau atribut yang menjadi simbol dari kelompok tersebut. Ciri-ciri membership berbayar. Pertama, keanggotaan berbayar. Kedua, manfaat eksklusif. Ketiga, akses terbatas. Keempat, kewajiban atau komitmen. Kelima, identifikasi. Keenam, komunitas. Ketujuh, pengelolaan. Kedelapan, periode keanggotaan. Contoh dari membership group adalah yang pertama, anggota kelompok TNI, anggota kelompok Polri, klub hobi atau minat, koperasi, dan yang terakhir adalah gym atau klub kebugaran. Kelompok referensi merujuk pada kelompok orang yang digunakan seseorang sebagai standar untuk mengevaluasi diri sendiri dan menentukan bagaimana ia berada dalam hal penampilan, perilaku, dan kepemilikan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri reference group. Yang pertama yaitu pengaruh sosial. Anggota kelompok ini mempengaruhi keputusan, pandangan, dan perilaku individu melalui norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi dan penyesuaian. Individu sering kali mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok ini dan berusaha menyesuaikan diri dengan standar atau ekspektasi kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu peran model. Anggota kelompok reference seringkali dianggap sebagai model atau patokan dalam membuat keputusan atau menentukan sikap. Yang keempat yaitu komunikasi dan interaksi. Kelompok ini dapat mempengaruhi individu melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, baik secara tatap muka maupun melalui media. Yang kelima, pentingnya kesejahteraan sosial. Individu cenderung merasa bahwa kelompok ini penting bagi kesejahteraan sosial mereka, baik secara emosional maupun sosial. Yang terakhir yaitu konsistensi nilai. Nilai dan norma kelompok seringkali menjadi patokan dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Berikutnya ialah contoh reference group. Contoh reference group yang pertama ialah kelompok mahasiswa universitas favorit. Kelompok mahasiswa dari perguruan tinggi favorit menjadi acuan para siswa sekolah menengah atas untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Yang kedua ialah kelompok keagamaan. Jumlah anggota masyarakat yang masuk ke dalam reference group relatif banyak, terutama dari kelompok keagamaan. Berarti banyak orang yang tidak menjadi anggota resmi suatu kelompok keagamaan tertentu, tetapi mereka tetap berusaha untuk menyesuaikan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama pada kelompok itu. Berikutnya ialah hubungan anggota DPR dengan partai politiknya. Ketika ada seseorang anggota partai politik terpilih untuk menjadi anggota DPR, di sini secara langsung DPR akan menjadi membership group. Sedangkan anggota DPR adalah bagian dari suatu partai politik tertentu, jadi jalan pikirnya akan tetap berada di partai politik dalam menjalani tugasnya di DPR. Kesimpulannya, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group, kelompok sosial yang menjadikan ukuran bagi seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dari perilakunya. Itu tadi sekelas informasi mengenai membership dan reference group. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan. 君に届けたい